Perkenalkan, nama saya Lastri Sehan. Saya akan menjelaskan materi tentang maserasi, sokletasi, kristalisasi, pemurnian, dan identifikasi senyawa. Berikut adalah perkenalan mengenai materi-materi yang akan saya sampaikan. Secara singkatnya saya akan membahasnya. Yang pertama adalah maserasi. Maserasi adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati, yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air atau pelarut nonpolar, atau setengah air, misalnya etanol encer, selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian, yaitu Farmakope Indonesia. Selanjutnya adalah sokletasi, yaitu ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Kristalisasi merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa atau massa transfer dari suatu zat terlarut atau solut dan cairan atau larutan ke fase kristal padat. Selanjutnya adalah pemurnian atau sering disebut rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Yang terakhir adalah identifikasi senyawa. Metode ini ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk berzat tunggal dalam beberapa sistem. Nah, berikut adalah secara singkat materi-materi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Sebelumnya, saya sudah memperkenalkan materi-materi apa saja yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari. Ditutup dan dibiarkan selama 3 hari, diserkai, ampas, dan diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup dan dibiarkan di tempat yang sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari kemudian endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan di dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat, dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahannya larut. Hasil penyari dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip maserasi. Yang pertama, penyari zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindungi dari cahaya. Prinsip yang kedua, cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Prinsip yang ketiga, isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Yang keempat, larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar sel dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah. Proses ini sering dikatakan proses difusi. Yang kelima, peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Yang keenam, selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan pergantian cairan penyari setiap hari. Yang ketujuh, endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Sebelumnya kita udah bahas tentang prinsip-prinsip maserasi. Sekarang kita akan membahas alasan-alasan kenapa prinsip-prinsip itu harus dilakukan. Yang pertama, tujuan pengadukan. Pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dan larutan di luar sel. Penyari. Pada umumnya cairan penyari yang digunakan berupa pelarut polar maupun non-polar. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol air, atau eter. Selanjutnya etanol. Etanol lebih selektif. Kapang dan mikroorganismenya sulit tumbuh dalam etanol. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat melarutkan alkaloid, minyak menguap glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon,
flavonoid, steroid, damar, tanin, dan saponin. Selanjutnya adalah syarat bejana. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagainya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam metode maserasi. Kelebihan yang pertama adalah unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif murah. Yang ketiga, tanpa pemanasan. Dan terakhir, baik digunakan pada industri skala kecil. Kekurangannya yang pertama, proses penyari tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Yang kedua, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Yang ketiga, perlu penyari yang banyak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan maserasi. Sekarang kita lanjutkan dengan apa saja modifikasi atau metode dalam proses maserasi. Yang pertama, ada digesti. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk Simplicia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Yang kedua, ada remaserasi. Cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbuk Simplicia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas, ampas, dimaserasi lagi dengan cara penyarian yang kedua. Yang ketiga ada maserasi dengan mesin pengaduk. Disebut juga maserasi pengaduk kontinu. Penggunaan mesin pengaduk atau shaker yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Berikutnya adalah maserasi melingkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk Simplicia dan melarutkan zat aktifnya. Kali ini saya akan membahas tentang materi sokletasi lebih dalam lagi. Yang pertama kita bahas, apa itu sokletasi? Sokletasi yaitu penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasilnya didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersari. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut. Dalam sokletasi dibutuhkan pelarut yang sesuai. Berikut adalah syarat-syarat pelarut yang cocok untuk melakukan metode sokletasi. Yang pertama adalah pelarutnya harus mudah menguap. Contohnya heksan, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarut harus rendah. Ketiga, pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Keempat, pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. Kelima, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. 6. Sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar atau non-polar. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat sokletasi. Yang pertama, alat tidak boleh lebih rendah daripada pipa kapiler, karena ada kemungkinan saluran pipa dasar akan tersumbat. Yang kedua, tidak boleh terlalu tinggi dari pipa kapiler, karena sampel tidak terendam seluruhnya. Metode sokletasi ini lebih efisien karena, yang pertama, pelarut organik dapat menarik senyawa organik dalam bahan alam secara berulang kali. Yang kedua, waktu yang digunakan lebih efisien. Ketiga, pelarut lebih sedikit dibandingkan dengan metode maserasi atau perkolasi. Berikut adalah nama-nama instrumen atau alat dan fungsi dari sokletasi tersebut. Kita bisa lihat pada gambar berikut, ada contoh alat soklet. Pada gambar nomor 1, itu dikatakan kondensor, yang berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua adalah timbal, yang dimana berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga adalah pipa F, yang berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Pada gambar nomor 4 dinamakan sifon yang berfungsi sebagai perhitungan siklus. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan siklusnya.
Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Begitu juga seterusnya, mau sampai 2 siklus atau siklus berikutnya. Selanjutnya adalah gambar nomor 5, atau yang disebut labu alas bulat, yang berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Dan terakhir nomor 6 adalah hot plate, yang dimana berfungsi sebagai pemanasan larutan. Nah, ternyata bukan cuma maserasi yang punya prinsip. Begitu juga dengan sokletasi. Berikut adalah beberapa prinsip sokletasi, yaitu yang pertama, penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersari. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Prinsip yang kedua, metode sokletasi seakan merupakan penggabungan antara metode maserasi dan perkolasi. Jika pada metode pemisahan minyak atsiri atau distilasi uap tidak dapat digunakan dengan baik karena persentase senyawa yang akan digunakan atau yang akan distilasi cukup kecil atau tidak didapat pelarut yang diinginkan untuk maserasi ataupun perkolasi ini, maka cara yang terbaik yang didapatkan untuk pemisahan ini adalah sokletasi. Beberapa keunggulan dan kelemahan dari sokletasi. Keunggulan yang pertama, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketiga, proses sokletasi berlangsung cepat. Selanjutnya, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Dan yang terakhir, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Selanjutnya, kelemahan sokletasi yang pertama. Tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan atau tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas, karena akan terjadi penguraian. Dan yang kedua, harus dilakukan identifikasi setelah penyarian dengan menggunakan reaksi Mayer, Na, Wagner, dan reagen-reagen lainnya. Terakhir, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih yang rendah sehingga mudah menguap. Nah, dan yang terakhir adalah skema kerja sokletasi. Yang pertama, pasang alat soklet. Yang kedua, haluskan dan keringkan sampel. Yang ketiga, bungkus sampel dengan kertas saring. Ikat dengan benang, masukkan ke dalam alat soklet. Yang keempat, masukkan pelarut sebanyak 1,5 kali volume ekstraktor sokletnya. Dan yang kelima, lakukan sokletasi sampai pelarut tidak berwarna. Dan terakhir, keluarkan sampel. Panaskan untuk memisahkan pelarut dari senyawa hasil ekstraksi. Sekian dari penjelasan saya tentang sokletasi. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi sokletasi, dan saya akan melanjutkan dengan materi kristalisasi. Kristalisasi. Kristalisasi suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh atau melt, atau pengendapan langsung dari gas, tapi itu lebih jarang. Yang kedua, kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan massa atau disebut massa transfer dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan atau larutan ke fase kristal. Yang ketiga, pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Dan terakhir, proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri, karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Yang kedua, kristalisasi mempunyai mekanisme pembentukan kristalisasi. Yang pertama, pertumbuhan inti, di mana pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan kristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion pada kisi kristal semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal persatuan waktu. Mekanisme yang kedua adalah pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil,
yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi, atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Selanjutnya yang ketiga adalah syarat-syarat kristalisasi. Syarat pertama, larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebihan pada suhu tertentu sehingga kelebihannya itu tidak melarut lagi. Jenuh berarti pelarut telah seimbang dengan zat terlarutnya. Artinya konsentrasinya telah maksimal kalau larutan jenuh suatu zat padat didinginkan perlahan-lahan. Syarat yang kedua, larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata biarpun didiamkan dalam waktu lama. Syarat yang ketiga, adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang diinginkan. Sebagai zat terlarut atau bahan akan mengkristal, dalam arti diperoleh larutan superjenuh atau lewat jenuh. Yang keempat adalah metode kristalisasi. Yang pertama, metode pendinginan, di mana untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. Metode yang kedua, pemanasan untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu. Kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagai pelarut. Yang ketiga adalah pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam semua ruangan yang divakumkan. Selanjutnya metode yang keempat yaitu metode terakhir, penambahan bahan zat lainnya. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan, sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Yang kelima, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pengkristalan garam atau gula. Yang pertama, kita akan membahas pengkristalan garam. Mula-mula air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari, dibiarkan menguap. Yang kedua, setelah proses penguapan, dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotorannya. Untuk mendapatkan garam yang bersih, diperlukan proses rekristalisasi atau pengkristalan kembali, yaitu dengan mencuci menggunakan air garam 38-40%. Kemudian diuapkan. Dan terakhir, untuk konsumsi maka perlu proses iodisasi, yaitu dicampur dengan penambahan kalium iodida atau Ki, sesuai dengan peraturan Departemen Kesehatan. Cara pengkristalan gula. Yang pertama adalah batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Kemudian diuapkan dengan pengampaan hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental. Lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir, kadang dilakukan juga proses pemutihan. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu langkah-langkah kristalisasi. Yang pertama adalah larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. Yang kedua, bubuhkan sedikit norit. Yang ketiga, larutan tersebut dijenuhkan kembali. Keempat, kembali dengan pemanasan air. Kelima, dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. Dan keenam, saring kristal tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah pemurnian atau rekristalisasi. Nah, yang kita bahas pertama adalah teknik pemurniannya, di mana senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Prinsip yang pertama, pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Yang kedua, rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sedikit
mungkin pelarut atau campuran pelarut, dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih, sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya, dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi: yang pertama, melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. Yang kedua, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Ketiga, menyaring larutan panas dari partikel bahan tidak terlarut. Keempat, memisahkan kristal dari larutan supernatan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan yang pertama, penentuan titik leleh, kedua, metode spektroskopi, ketiga, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Berikut beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi dapat dihilangkan dengan penyaringan larutan dalam keadaan panas. Yang kedua, pengotoran yang larut dalam pelarut panas dan tetap tinggal sebagian dalam pelarut yang sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristal telah terbentuk, karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal. Yang ketiga, pengotor yang sangat larut dalam pelarut panas, sedikit larut dalam pelarut dingin, akan menyebabkan proses rekristalisasi tidak efektif. Oleh karena itu, kristal yang terbentuk juga tidak murni sebetulnya. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah: yang pertama, pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. Yang kedua, kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. Yang ketiga, pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin, sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan padat saat pembentukan kristal. 4. Pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas, sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. Yang kelima, titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. Yang kelima, titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. Dan yang terakhir, sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksis dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarutan tergantung dari faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, mudah memanipulasi. Kedua, toksisitas rendah. Ketiga, tidak mudah terbakar. Keempat, harganya murah. Pelarut eter untuk rekristalisasi sebaiknya dihindari karena mudah terbakar, mudah menempel pada dinding gelas, terjadi pengendapan padatan saat penguapan. Karbon disulfid atau CS2 dengan titik didih 46 derajat Celcius tidak digunakan karena mempunyai titik bersinar rendah yang berbahaya dan membentuk campuran yang sangat eksplosif dengan air. Pelarut benzen bersifat toksisitas tinggi dan bersifat karsinogenik. Pelarut di atas dapat diganti dengan toluen atau sikloheksana. Jika kelarutan zat padat yang akan direkristalisasi tidak diketahui, maka pemilihan pelarut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sampel pada 10 gram yang akan direkristalisasi dimasukkan dalam labu Erlenmeyer ditambah 3 ml pelarut. Jika pelarut pada suhu kamar atau pada sedikit pemanasan mudah larut, maka pelarut tidak dapat dipakai untuk rekristalisasi sampel. Yang kedua, jika pelarut yang digunakan tidak melarutkan padatan, campuran dipanaskan sampai mendekati titik didih pelarut atau dikocok, diaduk, dan ditambah lagi sedikit demi sedikit pelarut. Jangan sampai jenuh karena kristal tidak akan terbentuk. Maka, jika padatan sedikit larut, maka pelarut tidak dipakai untuk rekristalisasi. Jika padatan larut sempurna, campuran didinginkan pada temperatur kamar dan segera terbentuk kristal. Jika kristal yang terbentuk sesuai dengan jumlah sampel, maka pelarut itu disebut sesuai dengan proses rekristalisasi. Kadangkala diperlukan 2 pelarut untuk proses rekristalisasi padatan. Maka 2 pelarut itu harus saling larut satu sama lain, di mana salah satu pelarut dapat melarutkan zat sedang yang satu lagi tidak melarutkan. Oleh karena itu, dilakukan
Yang pertama, padatan dilarutkan dalam pelarut yang dapat melarutkan pada keadaan panas. Selanjutnya, tambah pelarut yang lain sedikit. Kekeruhan dihilangkan dengan menambahkan larutan pelarut pertama tetes demi tetes, maka kristal akan terbentuk. Berikut adalah pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi. Yang pertama adalah metanol air, yang kedua etanol air, yang ketiga aseton air, yang keempat etanol aseton, yang kelima etil asetat dan sikloheksana. Berikut juga benzena dan petroleum ether, dan terakhir pelarut yang mengandung klor dengan petroleum ether. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan bila suatu kristal sangat larut dalam satu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut lain. Campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Senyawa dilarutkan dalam pelarut yang sangat melarutkan. Dalam keadaan panas, di mana zat hanya larut sedikit, harus ditambahkan sedikit-sedikit sampai terjadi kejenuhan. Kejenuhan dihilangkan dengan penambahan pelarut pertama dan dibiarkan dengan pada temperatur kamar. Dengan begitu, kristal akan terpisah. Kualitas kristal sangat tergantung pada kecepatan proses pendinginan larutan. Jika pendinginan terlalu cepat, kristal akan kecil-kecil dan tidak murni. Jika pendinginan terlalu lambat, kristal terbentuk terlalu besar dan dapat menjebak pengotor serta pelarut pada kisi-kisi kristal. Di sini perlu diperhatikan saat pendinginan dengan penanas es harus dijaga agar suhu tidak lebih rendah dari titik beku. Pembentukan kristal kembali akan terjadi bila suhu mulai menurun antara 15-30 menit. Bila kristal tak kunjung terbentuk, maka dilakukan dengan menggesekkan kuat-kuat dinding bejana di bawah permukaan larut dengan pengaduk kaca, dengan memancing pembentukan kristal dengan menggunakan kristal murni senyawa yang sama, yaitu kristal dimasukkan dalam keadaan dingin atau dapat menggunakan dry ice. Setelah dibiarkan 2-3 hari, hasil suatu reaksi organik pada sediaan bahan alam dapat mengandung pengotor berwarna. Pada rekristalisasi pengotor ini bisa larut dalam pelarut mendidih dan diserap oleh kristal, akibatnya dihasilkan produk berwarna. Hal ini dapat dipisahkan dengan yang pertama penyaringan sederhana, kedua dengan mendidihkan zat dalam larutan tambahan sedikit arang aktif selama 5-10 menit, kemudian larutan disaring dalam keadaan panas. Fungsi karbon aktif ini untuk absorpsi pengotor dan akan membuat terjadinya kristal murni. Beberapa golongan senyawa rekristalisasi. Yang pertama, rekristalisasi kapsatin, di mana padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin, titik leleh 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. Yang kedua, rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether, kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya, dibiarkan selama hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138-144. Yang ketiga adalah rekristalisasi hesperidin, di mana rekristalisasi ini menggunakan asam asetat encer, diperoleh kristalisasi berbentuk jarum dengan titik leleh 252-254. Nah, di rekristalisasi hesperidin ini ada beberapa cara, yaitu cara lainnya. Yang pertama, larutan 10% hesperidin dalam formamida, suasana sedikit asam atau didikan dalam HCl encer, tes dengan lakmus, konsentrasi 50% formamida dalam air, lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dengan penambahan karbon aktif dan biarkan selama 30 menit. Jika tidak asam, tambah sedikit asam asetat glasial untuk sedikit asam format. Kemudian saring dengan selit, diencerkan dengan air volume sama, beberapa menit kemudian terbentuklah kristal. Selanjutnya disaring, kristal hesperidin dicuci dengan air panas, kemudian dengan isopropanol. Yang terakhir, kristal yang diperoleh adalah berwarna putih dengan titik didihnya 261-263. Yang keempat adalah rekristalisasi kafein, di mana padatan yang diperoleh direkristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein terbentuk jarum kecil dan titik lelehnya 235. Nah,
Yang terakhir adalah rekristalisasi RAIN. Untuk rekristalisasi RAIN akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton. Dilanjut dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat dengan titik leleh 326 sampai 329. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah metode identifikasi senyawa. Yang pertama, kandungan senyawa tumbuhan perlu diidentifikasi. Setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan. Pertama harus ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus berbentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV, uji biokimia. Uji biokimia dapat bermanfaat adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glukosidase. Adanya glukosida minyak amandel dihidrolisa dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RLT pada kondisi baku. Selanjutnya kita akan membahas spektroskopik UV dan spektrum tampak. Spektrum serapan kandungan tumbuhan dapat diukur dengan cara mengukur larutan sangat encer senyawa tumbuhan, Blanco, alat spektrofotometer yang merekam secara otomatis, diukur absorbansi atau keterserapaan atau kerapatan optik pada panjang gelombang 200 sampai 700 maksimal dan minimal yang khas. Menggunakan kuvet sel khusus atau tempat mengukur diperlukan 1 atau 10 volume tersebut. Pengukuran spektrum sangat penting pada identifikasi kandungan tumbuhan, yaitu memantau dari alat kolom kromatografis sewaktu pemurnian untuk mendeteksi golongan senyawa tertentu, misalnya poliasetilen. Pelarut yang banyak digunakan pada spektroskopi UV adalah etanol 95%, karena banyak golongan senyawa yang dapat larut. Pelarut yang sering digunakan adalah air, metanol, heksana, ether minyak bumi, dan ether. Pelarut yang dihindari adalah alkohol teknis, karena mengandung benzen yang akan menyerap di daerah UV pendek. Klorofon piridin karena menyerap kuat di daerah 200-260, tapi sangat cocok untuk mengukur spektrum pigmen tumbuhan seperti karotenoid di daerah spektrum tampak. Yang kedua adalah spektroskopik inframerah atau IM. Senyawa tumbuhan dapat diukur dengan spektrofotometri inframerah. Dapat merekam secara otomatis senyawa dalam bentuk larutan. Kloroform karbonetetra kolohidrat 1-5%, dan berikutnya bentuk gerusan dalam minyak inuyol dan bentuk padat dicampur dengan kalium bromida. Pengukuran pada daerah spektrum inframerah di atas 1200 cm menunjukkan pita spektrum atau puncak yang disebabkan oleh frekuensi getaran kimia atau gugus fungsi dalam molekul di daerah bawah 1200 cm yang disebabkan oleh getaran seluruh molekul. Intensitas berbagai pita direkam secara subjektif pada skala sederhana. Kuat itu K, menengah M, atau lemah itu L. Spektroskopik massa atau disingkat dengan MS. Pada spektroskopi massa adalah penguraian spora senyawa organik dan perekaman pola fragmentasi menurut massanya. Uap cuplikan berdifusi dalam spektrometer massa yang bertekanan rendah, lalu diionkan dengan energi yang cukup untuk memutuskan ikatan kimia. Sebagian kecil dari senyawa induk tahan terhadap proses penguapan dan akan direndam sebagai puncak ion molekul atau ion induknya. Lalu massa ion lain dapat diukur dengan sangat tepat. Kecepatan ini menunjukkan rumus molekul senyawa secara cepat. Selanjutnya adalah spektroskopik resonansi magnet inti atau RMI. Disebut juga spektroskopi RMI proton, digunakan untuk menentukan struktur senyawa organik dan mengukur momen magnet atau hidrogen. Kebanyakan senyawa atom hidrogen terikat pada gugus yang berlainan seperti CH2, CH3, CHO, NH2, CHOH, dan sebagainya.
Spektrum RMI proton merupakan rekaman jumlah atom hidrogen atau H yang berada dalam lingkungan yang berlainan. Spektrum ini tidak dapat memberikan keterangan langsung mengenai sifat kerangka karbon. Di antara dua kutub magnet yang kuat, proton mengalami geser kimia yang pelarut untuk pengukuran RMI harus lembab dan tanpa proton. Karena itu, biasa digunakan antara lain karbon tetraklorida, deuterochloroform, deuterium oksida, deuteroaseton, dimetil sulfoksida terdeuterasi. Kelebihan spektroskopi RMI ini dibandingkan SM ialah cuplikan-cuplikan dapat diperoleh kembali, tidak berubah setelah pengukuran, dan dapat digunakan lagi untuk pengukuran kembali. Beberapa kriteria untuk identifikasi fitokimia. Yang pertama, cuplikan harus asli. Yang kedua, melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Selanjutnya, pembandingan kromatografi harus didasarkan pada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misalnya pada waktu retensi pada KGC atau KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT, penggerakan DCB pada elektroforesesis pada KLT. Untuk pembandingan spektrum digunakan dua cara. Idealnya spektrum UV, IM, dan RMI harus dibandingkan. Berikut beberapa contoh identifikasi senyawa pada metabolit sekunder. Nah, dan ini adalah analisis hasilnya. Yang pertama adalah analisis kualitatifnya. Analisis tumbuhan ditunjukkan pada isolasi, identifikasi kandungan sekunder. Banyak komponen yang mudah diisolasi merupakan senyawa umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristal dari ekstraksi air tumbuhan sisterol dari Fraxa vitisterol. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif, di mana untuk penentuan kuantitas komponen dalam ekstrak tumbuhan sama pentingnya dengan penentuan kualitatif ekstrak tumbuhan. Dapat diperoleh dengan menimbang banyaknya bahan tumbuhan, besarnya kehilangan dapat diperkirakan dengan menambahkan senyawa murni yang diketahui bobotnya dalam ekstrak kasar. Pengukuran kuantitatif dapat dilakukan pada serbuk kering bahan tumbuhan untuk menentukan, seperti kadar gula total, nitrogen, protein, fenol, tanin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah golongan terpenoid. Golongan terpenoid ini menggunakan spektroskopik UV atau FIS, di mana golongan terpenoid jarang dianalisis menggunakan spektro UV atau FIS, disebabkan strukturnya tidak mengabsorpsi atau menyerap sinar UV. Tetapi karotenoid sangat kuat untuk menyerap spektrum UV. Terdapat puncak muncul pada panjang gelombang sekitar 450 dan biasanya 2 tambahan pada sisi puncak utama. Letak ketiga panjang gelombang maksimum sangat beragam dan berbeda tergantung jenis karotenoidnya, sehingga dapat diidentifikasi. Juga terjadi pergeseran spektrum bergantung pada pelarut yang digunakan. Karena itu dianjurkan mengukur spektrum lebih dari satu pelarut. Berikut adalah gambar spektroskopik UV atau VIS. Selanjutnya adalah spektroskopik IR. Identifikasi menggunakan IR hanya dapat memberikan sedikit informasi tentang gugus fungsi yang dapat dalam struktur terpenoid. Dikenal tidak terlalu banyak mengandung gugus fungsi, bahkan banyak yang hanya merupakan senyawa hidrokarbon. Baiklah, selanjutnya adalah golongan flavonoid, yaitu spektroskopik UV dan FIS sebagai alatnya. Spektrum flavonoid biasanya diukur dalam larutan dengan pelarut metanol atau etanol. Tetapi spektrum yang dihasilkan dalam etanol kurang memuaskan. Spektrum khas flavonoid terdiri atas 2 panjang gelombang yang maksimum yang berada pada rentan 240-285 dan 300-550 dalam pita 1. Kedudukan yang tepat dan intensitas gelombang maksimum memberikan informasi yang berharga mengenai sifat flavonoid. Penentuan struktur flavonoid dapat diperoleh dengan menambah reaksi geser. Beberapa reaksi geser yang biasa dipakai adalah larutan NaOH2M, AlCl3, HCl, NaOAC, H3BO3, mekanisme reaksi yang terjadi antara flavonoid ditambah AlCl3 dan flavonoid tambah AlCl3 tambah HCl.
Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam menentukan jenis flavonoid dengan memperhatikan yang pertama, bentuk umum spektrum, yang kedua, panjang gelombang pita serapan, ketiga, pertimbangan arti perubahan spektrum yang disebabkan oleh berbagai reaksi geser. Sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.